Hai guys, saat ini banyaknya bus masih memakai tenaga diesel. Dengan semakin canggihnya teknologi, banyak dikembangkan bus dengan energi terbarukan. Salah satunya dengan tenaga listrik. Jerman akhir-akhir ini telah mengembangkan bus dengan tenaga listrik melalui pabrik Zwickau. Pabrik Zwickau adalah pabrik pertama di Jerman yang hanya memproduksi mobil listrik. Saat ini di sekitar pabrik sudah ada kawasan hunian dari peti kemas yang diubah jadi rumah dan dijajarkan membentuk sebuah desa kecil. Kami akan melakukan pelatihan dengan cara seperti bermain. Kami ingin membangkitkan semangat kebersamaan dan antusiasme untuk mobil listrik, kata pimpinan proyek Katjanif. Volkswagen jadi produsen mobil pertama di Jerman yang mencanangkan pengalihan produksi sepenuhnya ke mobil listrik. Beberapa tahun lagi, VW tidak memproduksi lagi mobil bermesin penggerak dengan bahan bakar fosil. Sampai 2023, semua proses produksi di Zwickau akan dialihkan ke mobil listrik. Ada sekitar 1.500 robot baru yang sudah siap mendukung produksi. Sebagian robot sudah mulai difungsikan. Sebuah bangunan lama pabrik dibongkar untuk dibangun sesuai pola produksi baru. Di bangunan ini diproduksi karoseri mobil listrik model VW ID3. Hingga kini sudah ada 200 unit mobil listrik ID3 yang sedang menjalani uji coba. Memang ini masa peralihan, ini tantangan besarnya, kata Direktur Divisi Karoseri Heiko Roos. Kalau proses peralihan sudah selesai, semua mesin akan beroperasi secara otomatis. Banyak bagian yang sekarang ini masih diselesaikan dengan tangan, nantinya akan diselesaikan oleh robot. Di salah satu unit mesin yang sekarang dioperasikan oleh 25 pekerja, nantinya akan diawasi oleh 9 pekerja. Untuk produksi mobil listrik memang dibutuhkan lebih sedikit pekerja dibanding produksi mobil konvensional. Ini juga salah satu tantangan bagi perusahaan yang lambat laun akan mengurangi jumlah pekerja tanpa melakukan PHK. Pabrik VW di Zwickau sebelumnya memproduksi mobil Golf varian dan VW Passat. Produksi mobil tersebut kini mulai diturunkan volumenya. Pada saat yang sama, persiapan produksi mobil listrik memasuki fase-fase terakhir. Nantinya ada 6 model mobil listrik yang keluar dari pabrik di Zwickau sesuai dengan strategi barunya merambah ke pasaran mobil listrik. VW juga sedang membangun pabrik mobil listrik di Amerika dan Cina. Zwickau adalah titik awalnya, di sini kita memulainya, kata Reinhard de Vries, Direktur Teknik dan Logistik VW. Masih banyak hal yang harus dilakukan menuju produksi mobil listrik, tambahnya. Reinhard de Vries optimis dengan masa depan mobil listrik. 2 minggu lalu, VW membuka pemesanan awal mobil listrik lewat internet untuk mobil andalannya ID3. Hanya dalam 2 minggu sudah ada 15.000 pemesanan. Edisi perdana ID3 dibatasi hanya 30.000 mobil. Sampai tahun 2022, VW merencanakan pembangunan 8 pabrik baru, antara lain di Eropa Timur, di Chattanooga, Amerika, dan China. Di target penjualan VW yang terbesar memang ke China. Di sanalah diyakini pasar masa depan bagi mobil listrik. Saat ini saja sekitar 40% dari seluruhnya 10 juta mobil yang diproduksi VW setiap tahunnya dipasarkan di China. Dalam 5 tahun ke depan, VW merencanakan investasi senilai 44 miliar euro di bidang mobil listrik dan digitalisasi. PT Transportasi Jakarta akan mengubah armada bus tenaga diesel menjadi tenaga listrik demi mempercepat transisi ke energi ramah lingkungan untuk mengubah bus yang telah ada menjadi bus bertenaga listrik. Transjakarta pun bekerja sama dengan PT Teknologi Mobilitas dan perusahaan spesialis elektrifikasi kendaraan komersial asal Inggris, Equipmake Holding plc. Hal tersebut dilakukan demi mempercepat transformasi dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan. Direktur Utama Transjakarta, Yana Aditya, mengatakan dengan kerjasama tadi pihaknya akan melakukan pilot project terlebih dahulu pada beberapa armada tahun ini. Jadi ada beberapa bus kami yang nanti akan diganti mesinnya dari tenaga diesel ke listrik, ujarnya. Yana pun menargetkan pada 2030 sudah ada 10.000 bus listrik yang beroperasi. Namun dengan upaya meretrofit bus tenaga diesel ini, ia yakin target itu bisa diwujudkan dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyebut saat ini di Jakarta baru mengoperasikan 30 unit bus listrik. Yana percaya diri akan ada 74 unit bus listrik di ibu kota jelang September 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria optimistis konversi mesin bus listrik ini bisa sukses dijalankan di ibu kota. Pasalnya retrofit ini sudah berhasil dilakukan di Inggris. Kami nanti akan lihat sejauh mana kemampuan dan kecepatannya. Prinsipnya kami ada 3.500 yang siap di retrofit, kata dia. Riza pun mengatakan dengan retrofit ini dana yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibanding mengganti dengan bus baru. Ia mengklaim bisa menghemat dana sebanyak 40% dari total harga bus listrik baru. Ia menyebut harga bus listrik baru bisa mencapai 5 miliar rupiah hingga 5,2 miliar rupiah. Dengan program ini kami bisa menghemat setidaknya 40%, tandasnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang bus listrik yang lagi naik daun. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.